Halo Sobat Negara, kembali lagi bersama saya Waldi di acara podcast Ngobrol Santai. Nah, teman-teman, di sini kami akan bicara terkait dengan tema besar yaitu inovasi dalam sektor publik dengan fokus pada ketiga sektor publik. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan ketiga narasumber yang hadir pada hari ini. Kita mulai dari narasumber yang pertama. Halo guys, perkenalkan nama saya Gatot dari Kemudian biasa Bapak Nila. Kemudian narasumber kita yang kedua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nada. Kemudian narasumber kita yang ketiga. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya biasa dipanggil Citra. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada kata-kata semua karena telah menyempatkan diri untuk hadir pada podcast kali ini dan kiranya apa yang kita bahas nanti dapat memberikan wawasan kepada teman-teman yang menonton video ini. Oke, jadi kita bicara terkait dengan inovasi dalam sektor publik. Jadi inovasi itu adalah suatu pembaharuan dari yang lama ke yang baru. Jadi di dalam inovasi ini misalnya kita lihat terkait dengan inovasi dalam pembuatan dokumen. Dulu kita tahu sendiri bahwa dokumen kadang-kala dulu itu dia lebih bersifat pada berkas-berkas, tapi sekarang ini lebih saya bisa katakan adanya efisiensi. Jadi mereka melakukan yang namanya terobosan baru yaitu inovasi dalam sektor publik. Nah, jadi dalam inovasi itu sendiri ada yang namanya etika. Jadi dalam berjalannya suatu inovasi perlu yang diterapkan yang namanya etika dalam sektor publik. Nah, kira-kira dari kata-kata semua apa sih etika dalam sektor publik? Dari teman-teman saya terkait apa itu etika dalam sektor publik. Nah, etika sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu etika yang berarti nilai baik dan buruk. Etika juga berarti bahwa prinsip dasar yang dimiliki oleh prinsip dasar atau tindakan yang dimiliki oleh pelaku birokrat di dalam sektor publik. Nah, contohnya seperti transparansi dan akuntabilitas. Di mana transparansi itu sendiri memberikan suatu konten baru dalam sektor publik untuk berguna untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat. Lalu akuntabilitas sendiri itu berkaitan dengan tanggung jawab dari suatu pelaku birokrat itu sendiri dalam satu lembaga sektor publik. Wah, luar biasa. Ternyata etika itu adalah nilai baik dan buruk. Ternyata Kamila memiliki pemahaman lebih terkait dengan asal kata dari etika. Jadi tidak asing lagi kita kenal terkait dengan etika. Dan etika itu memiliki pasangannya. Biasa kita kenal dengan moralnya. Jadi mereka itu memiliki hubungan yang erat. Kira-kira menurut kakak apa itu moral? Bagi banyak menurut pemahaman saya tentang waktu sendiri, moral berasal dari bahasa Latin yaitu morem yang atau guna dalam masyarakat. Moral dan etika ini menjadi guna dalam saling berkaitan satu sama lain. Moral sebagai dasar dari etika, kemudian etika juga sebagai pengaruh moral. Sebagai contoh dasar, moral yang lain mengarah dalam kehidupan, kejujuran yang penting dalam kehidupan, kemudian dapat diterapkan dalam pemerintahan dan tanpa. Oke, luar biasa. Ternyata etika dan moral itu memiliki hubungan yang berkaitan. Jadi moral itu berasal dari bahasa Latinnya, yaitu morem, berarti ada tiada. Berarti moral itu bisa kita jumpai atau kebiasaan dalam lingkungan masyarakat yang berada dalam kepribadian orang. Nah, jadi etika dan moral itu memiliki hubungan erat. Wah, luar biasa. Dalam sektor publik kita juga perlu mengetahui nih terkait dengan konsekuensi etik dari sebuah etika itu sendiri. Kira-kira menurut Kak Dina, apa sih itu konsekuensi etik dari etika itu sendiri dalam sektor publik? Konsekuensi dari itu ada dua. Yang pertama itu inovasi sektor publik memiliki dampak cukup besar terhadap berbagai kelompok masyarakat. Dampak dari beberapa positif dan juga negatif. Nah, sisi positifnya itu dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Jadi sebenarnya itu memang pelayanan publik yang terbaru atau terobosan terbaru dari pemerintah dengan membuat pendaftaran online. Nah, jadi pendaftaran online ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses sebuah informasi. Jadi mereka tidak perlu tercampur lagi, tetapi mereka dapat informasi melalui handphone yang mereka miliki. Nah, yang kedua itu yaitu pertimbangan harus diberikan kepada pemerintah berbentuk untuk dampak dan manfaat yang mungkin belum dari. Nah, contohnya itu ketika pemerintah membuat sistem pelayanan online, sini kita bisa lihat bahwa yang paham akan online itu yang paham akan sistem online itu pastinya generasi muda. Nah, dengan hal itu dapat menggunakan generasi muda, tetapi bagi masyarakat atau generasi tua atau ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mungkin ada yang sudah mengerti tentang online, tentang gadget. Nah, dari itu pemerintah juga harus menyediakan layanan yang ada di kantong juga.
Nah, jadi anak muda itu mendapat anak muda itu mengerti cara dari online, tapi orang tua itu tidak mengerti. Jadi orang tua itu bisa langsung ke kantor dan juga mengakses pelayanan tersebut. Jadi pemerintah harus menyediakan layanan langsung di kantor. Oke, berarti perlu ada edukasi Ya, kepada orang ada tua. orang tua juga untuk Berarti dalam menerapkan harapan ini, berarti perlu diterapkan yang namanya edukasi dan masyarakat menjadi pemahaman yang lebih terkait dengan bagaimana penggunaan sebuah inovasi dari sistem dalam pelayanan publik. Oke, kemudian yang berikut terkait dengan perlindungan dan juga komunikasi. Nah, kira-kira dari inovasi yang ada, apakah perlu diterapkan yang namanya perlindungan dari sebuah inovasi? Oke, kira-kira apa sih yang dapat dilakukan dalam hal perlindungan dari sebuah inovasi yang dilakukan? Jadi saya akan menjelaskan mengenai inovasi perlindungan. Inovasi perlindungan sendiri itu diberikan supaya fitur individu atau kelompok yang mungkin terdampak oleh inovasi seperti orang menjelaskan dan dari pembahasan dan sini saya mengambil misalnya dari ada dari membaca mesin otomatis untuk melakukan pekerjaan dari pekerja biasanya. Otomatis di situ ada pekerja yang sebelumnya mengolah pekerjaan digantikan oleh mesin otomatis ini. Nanti mereka kehilangan pekerjaan. Nah, hal yang harus perlindungan harus diberikan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan ini. Otomatis perusahaan itu harus mendapatkan perlindungan. Memberikan perlindungan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan tersebut. Mungkin seperti ada peluang untuk pelatihan peluang untuk kerja baru atau tunjangan transformasi diberikan kepada mereka. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman, dalam sebuah inovasi itu bukan hanya berjalan hanya sebuah inovasi saja, tetapi didukung dengan akses, kemudian perlindungan juga ya. Terkait dengan perlindungan bagaimana sebuah inovasi itu diterapkan harus adanya perlindungan. Nah, kemudian dalam inovasi itu biasa juga diteruskan dengan penggunaan kekuasaan. Jadi penggunaan kekuasaan dalam sebuah inovasi itu berarti ini mengarah pada etika ya. Jadi kita ketahui sendiri bahwa etika itu adalah nilai baik dan buruk. Kemudian moral itu adalah nilai atau nilai-nilai dalam hidup masyarakat. Nah, jadi penggunaan kekuasaan ini harus diterapkan oleh seorang pelaku dewasa dalam menjalankan suatu inovasi dalam sektor publik. Nah, dari kekuasaan yang mereka miliki, otomatis mereka harus menerapkan nilai etika yang buruk agar memberikan kontribusi kepada masyarakat dan juga masyarakat dapat menilai bahwa publik saat ini mengedepankan yang namanya kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian yang lebih ke materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu penggunaan kekuasaan itu. Kira-kira bagaimana sih penggunaan kekuasaan itu? jadi baik ada yang penggunaan kekuasaan dalam demokrasi. Yang pertama itu penggunaan kekuasaan harus dilakukan secara adil dan tidak menggunakan volume. Contohnya itu desa harus menggunakan anggaran intensif bangun jalan desa berdasarkan musyawarah dan peraturan daerah tanpa mengundang oleh keluarga atau kerabat dekat hingga manfaat bisa dirasakan dengan masyarakat. Tujuan terbaik pada adilan dan keberpihakan harus menggunakan dua dalam wujud memberikan uang itu. Contohnya itu teknologi dan sumber pasti awal diberikan yang bisa berjalan teman dan juga mempertimbangkan tidak menjaga tentang konten buat dalam bahasa yang bahasa daerah serta mempertimbangkan kondisi kita yang sederhana tersebut. Oke, berarti penggunaan kekuasaan ini dalam sebuah inovasi mereka harus mengedepankan yang namanya kebutuhan masyarakat dan juga kesepahamannya. Berarti tadi penjelasan oleh teman-teman bahwa dalam berinovasi dalam penggunaan kekuasaan berkaitan dengan etika bahwa seseorang yang menjalankan pelayanan publik atau orang yang memiliki misi pembangunan dalam hal ini adalah pemerintah, otomatis mereka harus mengedepankan yang namanya kesetaraan antara masyarakat tanpa melihat aspek sosialnya. Berarti sebuah inovasi memiliki hubungannya terhadap etika dan juga kekuasaan. Oke, kemudian dalam inovasi ini juga kita ketahui terkait dengan risiko dan juga keamanan dari sebuah inovasi. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa dalam berinovasi mereka harus melihat terkait dengan risiko apa sih yang akan didapat ketika berinovasi dan juga keamanan, bagaimana sih keamanan dari sebuah inovasi. Nah, jadi hal ini risiko juga sangat besar dalam sebuah inovasi. Dan jadi dengan inovasi itu teman-teman, kita bukan hanya melihat bahwa
meningkatkan atau nilai apa yang baik, tetapi harus melihat terkait dengan konsekuensi dia berarti resiko. Jadi misalnya kita lihat terkait dengan keuangan dan juga keberlangsungan layanan. Jadi sebuah inovasi itu harus melihat dengan anggaran yang akan antara dua. Misalnya kita ambil contoh dengan kereta cepat antara Jakarta ke Bandung. Nah, itu merupakan sebuah inovasi, tapi di satu sisi akan memberikan beban membesar kepada negara. Kenapa? Memang pemerintah memiliki sebuah inovasi dalam hal memudahkan transportasi, yaitu kereta cepat, tetapi dalam hal pelayanan, tetapi mereka juga harus memikirkan terkait dengan anggaran yang begitu besar. Nah, kemudian yang menentukan yaitu persetujuan dari komite etika atau pihak berwenang. Nah, jadi dalam semua etika atau sebuah inovasi yang kita jelaskan tadi bahwa etika itu harus hukum benar atau kita harus menulis saja bahwa dalam pelayanan publik otomatis mereka harus dikontrol dengan lembaga etika atau komite etika nasional untuk melihat seberapa jauh etika yang diterapkan dalam sebuah sektor publik dalam menjalankan publik tersebut. Kemudian kita lihat terkait dengan tantangannya dalam etika dalam kondisi baru. Jadi tantangan etis dalam kondisi baru berarti mereka melihat bahwa etika itu otomatis diterapkan oleh orang satu pelayanan publik. Nah, misalnya adanya inovasi atau kebijakan baru dalam pelayanan publik, pemerintah harus melihat terkait dengan nilai-nilai etika yang baik dalam menjalankan kebijakan inovasi tersebut agar memberikan kontribusi kepada masyarakat. Oke, terkait dengan tantangan etis dalam pelayanan publik, kira-kira langkah apa sih yang dapat diambil dalam menghadapi tantangan ini? Jadi banyak kalau menggunakan melakukan problem kalau hukum kita menggunakan dalam ada dua yang pertama mencari bahan tidak etis yang spesifik dan responsif terhadap perubahan kondisi yang belum jelas. Contohnya dengan dari beberapa maka berbagai bank menerima berdasarkan gelombang pangan yang berubah. Pemerintah berbagai kebenaran plan alur air bersih dan mengimbau penyelesaian sebuah pengeluaran sekolah dan e-commerce. Kebijakan ini dilakukan akan memulai di atas batas aman. Besar sudah melakukan persaratan melindungi warga negara. Ada kebijakan publik harus didasarkan pada pemikiran pengamatan dan sintetisnya mendapat terhadap instansi terkait dengan contohnya bahwa ini selatan terdapat mengumpulkan data terus DDD dari bagian masyarakat dan teknologi mengamati banyaknya audit lain di lingkungan setelah di AIG kami terlibat menggunakan memiliki catatan negatif dan tertentu berdasarkan terbang konkret ini dia menunjukkan memulai menentukan akhir penyuluhan pertama dari kesehatannya kita. Oke, luar biasa. Berarti langkah-langkah yang dilihatkan oleh Hasan tadi dapat mempengaruhi dalam sebuah usaha, berarti terus dilandaskan dengan sebuah etika. Oke, kemudian ada dalam etika itu juga berinovasi cuma belum bicara terkait dengan etika. Nah, dalam berinovasi itu perlu adanya peran hukum dalam inovasi. Nah, kira-kira bagaimana sih peran hukum dalam sebuah inovasi tersebut? Nah, peran hukum dalam inovasi itu ada dua. Nah, yang pertama itu memastikan bahwa membawa resiko hukum yang tak terlibat. Nah, hukum berperan memastikan bahwa tidak melanggar peraturan yang ada hingga terhindar dari masalah di kemudian hari. Nah, tentang itu pemerintah daerah dan hendak membuat peraturan yang itu harus berbasis pada undang-undang. Nah, agar tidak terjadi yang namanya kebobolan ataupun proses dari yang mengganggu apapun data pribadi yang akan terbobol gitu. Jadi tidak ada lingkup kebocoran data atau pelibatan hukum dari warga. Nah, yang kedua ini menyeimbangkan risiko hukum biaya dan isu-isu keamanan. Nah, hukum negara dicari landasan hukum yang memadai agar inovasi mendesak bisa negara laksanakan tanpa harus menunggu regulasi lengkap yang bisa merintah intinya itu pada satu kesimpulannya gitu. Itu pemerintah melakukan fasilitasi kayak gitu meski belum ada aturan sendiri. Nah, jadi pemerintah mendahulukan hal tersebut dengan menggunakan landasan situasi darurat. Nah, karena menurut regulasi lengkap itu dana dari itu sudah memberitakan dalam itu. Wah, ini yang dalamnya penjelasan dari terkait dengan peran hukum dalam sebuah inovasi.
Ya, Wah, luar biasa sekali sudah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Oke, jadi itu saja yang akan kita selesai kita bahaskan tadi, dan semoga apa yang kita bahaskan tadi dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang menonton video ini. Hai teman-teman, Jangan lupa saksikan keseruan video podcast kami pada link di bawah ini.